warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farel Aditya dari kelas 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial mengenai cara mengoperasikan rumus-rumus dasar dari Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel kosong untuk mempraktekkan rumus-rumus dasar yang akan saya berikan tutorial. Nah, pertama-tama saya ingin mencari nilai total. Nah, rumus dari total ini adalah sum. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya, sum. Nah, saya mau mencari dari bulan Januari sampai bulan April. Tinggal di drag saja. Nah, kalau sudah ketemu hasil seperti ini, bisa langsung dikebawahkan saja, di scroll ke bawah. Nah, kemudian saya ingin mencari jumlah. Jumlah sama total itu sama. Jadi rumusnya juga masih sama, yaitu sum. Nah, tapi bukan menderet ke datar, tapi ke atas dan bawah. Sama dengan sum kelebihan. Nah, langsung saja drag ke samping. Nah, kemudian saya mau nyari rata-rata. Nah, kalau jumlah itu kan rumusnya sum. Kalau rata-rata itu average. Nah, kalau nilai terendah itu min, dan kalau nilai tertinggi itu max. Nah, kalau jumlah data itu count. Nah, coba langsung aja kita masukkan ke tabel average. Nah, dari tabel ini, dari bulan Januari. Average. Nah, sudah dapat hasilnya. Hasilnya kita drag ke sini. Nah, ini nilai terendah. Min, dari bulan Januari. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja drag ke samping. Max maksimal untuk tertinggi, dan yang terakhir gimana count. Ini tuh jumlah data. Terus kita drag. Nah, sini langsung saja kita totalkan dari nilai-nilai yang sudah kita cari. Kita tarik ke bawah. Nah, sudah hasilnya. Nah, sudah dapat hasilnya. Oke, kita lanjut ke tabel 2. Nah, pada tabel 2 ini, untuk mencari waktu lama kerja, kita harus mengurangi jam istirahat dengan jam masuk 1, ditambah dengan jam keluar dikurang jam masuk 2. Jadi, kalau dalam bentuk rumus seperti ini, C6 dikurang B6, ditambah jam keluar atau E6 dikurang jam masuk 2 atau D6. Nah, sini sudah ketemu. Kemudian untuk mencari upah per jam, kita bisa mengalihkan tarif upah per jam dikali lama kerja dikali 24. Jadi C3 kita kasih dolar agar posisi dari tabel ini tidak berubah-ubah ketika di drag atau di copy untuk yang lainnya, dikali lama kerja dikali 24. Sini kemudian di drag bawah. Nah, kemudian untuk upah per hari sama saja seperti upah per jam rumusnya. Jadi, tapi bedanya memakai tabel yang bawah, upah harian. Jadi C4 dolar C4 kali lama kerja dikali 24. Nah, jadi untuk tabel kedua kurang lebih seperti ini. Lanjut. Untuk di tabel 3, untuk mencari total biaya sewa, kita harus mengalihkan 8 tahun dikali 125.000 dan dikali dengan 12. Kenapa dikali 12? Karena di sini formatnya per bulan, sedangkan di sini formatnya per tahun. Jadi harus dikali dengan 12. Jadi rumusnya B5 dikali dengan B2 ditambahkan dolar agar posisinya tetap tidak berubah-ubah dikali dengan 12. Terus saja drag ke bawah. Nah, untuk uang muka bisa didapatkan jika kita mengalihkan 12 juta dengan 40%. 12 juta
kali 10%. Nah, ini dikasih dolar agar posisinya tidak berubah. Saya drag ke bawah. Dan sisa pembayaran 12 juta dikurang dengan 1.800. Nah, tinggal di scroll ke bawah atau di drag. Lanjut. Kemudian tabel 4. Untuk mencari rumus di kolom ini bisa dengan cara 20 juta dikali 1 kali 12%. Nah, di sini kita harus tambahkan dolar di bagian A-nya agar posisi tidak berubah-ubah di kolom A atau di sel A. Kemudian kita harus kasih dolar di bagian tengah atau di bagian nomor di keduanya. Nah, jika rumusnya sudah benar, maka hasil dari tabel-tabel yang kosong ini bisa ketemu dari rumus yang benar salah satunya. Nah, seperti ini. Coba. Nah, seperti ini. Tuh. Jadi rumusnya ketemu semua ya. Hanya dengan satu rumus. Jadi hanya membutuhkan satu rumus saja untuk memenuhi atau menyelesaikan kolom-kolom yang kosong. Lanjut. Kemudian untuk tabel 5 yang saya jelaskan tadi, kalau untuk cari rata-rata kita menggunakan rumus average dari nilai agama sampai tika. Nah, jika sudah ketemu hasilnya, tinggal dipencet 2 kali agar hasilnya ketemu semua. Nah, kemudian untuk keterangan, jika nilai rata-rata lebih dari 76, maka dinyatakan tuntas. Jika nilainya di bawah dari 76, maka siswa harus mengikuti remedial. Maka kalau dengan kasus seperti ini, kita bisa menggunakan rumus if. Jadi, if rata-rata lebih dari 76, maka tuntas. Jika tidak, remedial. Ini kurang tanda kutip. Yes. Nah, jika sudah dapat, tinggal di drag ke bawah. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, untuk nama siswa Arif itu nilainya di bawah 76, maka dia harus mengikuti remedial. Begitu juga dengan yang lainnya, yang di bawah nilai 76. Nah, kemudian untuk predikat, jika rata-rata sama dengan 100, maka predikatnya istimewa. Jika rata-ratanya jika rata-ratanya lebih atau sama dengan dari 75, maka predikatnya baik. Jika rata-rata kurang dari 75, maka predikatnya cukup. Jadi, kita bisa memakai rumus if kompleks. Jadi, if sama dengan nilai rata-rata sama dengan 100. Jika nilai rata-rata sama dengan 100, maka predikatnya istimewa. Kemudian, jika rata-rata lebih dari atau sama dengan 75, maka predikatnya baik. Kemudian, jika rata-ratanya kurang dari 70, maka nilainya cukup. Di sini kita harus memakai 3 tutup kurung karena di sini ada 3 perintah. Oke. Nah, jika seperti ini tinggal di drag ke bawah saja. Seperti ini. Ini kita masuk ke tabel 6. Nah, untuk mencari jenis film, kita memakai rumus yang sama, yaitu rumus if. Di sini ada keterangan, jika kode filmnya sama dengan 1, maka film tersebut adalah film nasional. Jika kode filmnya 2, maka film tersebut adalah film barat. Sedangkan jika kode filmnya 3, maka film tersebut adalah film Mandarin. Jadi, jika kode film atau B5 sama dengan
1, maka nasional. Kemudian, if dan jika kode film akhirnya 5 sama dengan 2, jadi kita memakai rumus if kompleks. If dengan 3, maka Mandarin. Nah, jika sudah ketemu, langsung saja di drag ke bawah. Nih, kode film 1 nasional, betul. Kode film 3 di Mandarin, dan seterusnya, itu betul. Kemudian, harga karcis. Harga karcis kita juga bisa memakai dengan rumus if. Dengan jika harga karcis sama dengan A, tanda kutip A, harganya 9.500. Dan jika harga karcis atau D5 sama dengan B, harga karcisnya 11.000. Kemudian if D5 sama dengan 15.000 sama dengan C, maka harganya 15.000. Nah, sudah ketemu, tinggal di drag bawah. Nah, kemudian untuk hasil penjualan, kita bisa mengalihkan harga karcis dengan jumlah karcis yang terjual. Dengan kali. Nah, seperti ini. Untuk mencari pajak tontonan, tinggal 20% kali dengan hasil penjualan. 20%. Nah, tinggal di drag bawah. Kemudian untuk bonus karyawan 5% dari hasil penjualan, tinggal 5% dikali dengan hasil penjualan. Drag bawah. Untuk penjualan bersih, tinggal hasil penjualan dikurangi pajak tontonan, kurangi bonus karyawan. Drag bawah. Selesai untuk tabel 6. Dan kita lanjut ke tabel ke-7. Nah, untuk tabel 7 ini kita menggunakan rumus VLOOKUP dan LOOKUP. Nah, pada kondisi seperti ini, yaitu bentuk tabel seperti ini, maka kita menggunakan rumus HLOOKUP. Nanti di penjelasan tabel berikutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara HLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, di HLOOKUP, kode B, koma, kita blok ini, dan beri dolar. Agar datanya tidak berubah atau tidak berpindah-pindah. Dan yang terakhir, ini mencari jenis buku. Dan jenis buku itu terdapat di baris kedua. Maka kita harus tambahin angka 2 di sini dan selesai. Tinggal di bawahkan. Kode B, fisika, betul. Kode A, kimia, betul. Dan kode C, siap. Kemudian kita masuk ke sewa per hari. Sebenarnya rumusnya sama saja dengan jenis buku. Perbedaannya terletak hanya di bagian sini saja, di bagian sini. Langsung saja kita coba lookup atau E, koma, blok ini datanya di dolar. Ya, karena sewa harian di baris ketiga, maka yang ini angkanya 3. Mantap. Nah, itu yang bisa dia. Nah, kemudian untuk biaya sewanya, kita bisa mengkalikan antara E3 dan F3. Selesai. Jadi kurang lebih seperti ini. Berikutnya. Kita masuk ke tabel 8. Tapi
Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan perbedaan antara VLOOKUP dan LOOKUP. Jadi, jika kita mendapatkan tabel seperti ini, kita akan memakai rumus VLOOKUP. Jadi, VLOOKUP akan digunakan apabila datanya berbentuk vertikal, berbentuk seperti ini. Sedangkan kita akan memakai LOOKUP apabila bentuk tabelnya seperti ini. Jadi, datanya horizontal, menyamping. Nah, langsung saja kita masuk ke sini. Jadi, kita di sini memakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP kode ini, koma, kita drag, dikasih dolar, koma. Nah, ini sini mencari jenis mobil. Jenis mobil itu berada di barisan kedua. Maka di sini kita taruh angka 2. Nah, sini. Langsung saja kita scroll bawah. Kemudian tarif per jam. Sebenarnya rumusnya sama. Jadi perbedaannya letak hanya di bagian nomor sini saja. Langsung saja kita masukkan rumusnya. VLOOKUP kode mobil, koma, akses dolar agar tidak pindah. Tarif per jam. Tarif per jam itu di bagian atau di baris ketiga. Jadi ya, seperti ini. Kemudian untuk biaya sewanya, ini memakai rumus biasa saja. Tinggal dikalikan saja. Kemudian untuk diskon. Jadi, rumus dari diskon adalah biaya sewa dikali VLOOKUP kali kode mobil, kode mobil dikali ini, kita tambahin dolar. Nah, ini untuk format diskon itu ada di barisan 4. Apa sih? 0. Maaf, ini tutup kurungnya lebih. Nah, jadi seperti ini. Ya. Kemudian untuk mencari jumlah bayar, kita bisa menggunakan rumus ketiga kurang dalam kurung. Kita memakai rumus dari diskon. Sebenarnya kita bisa saja langsung tempel rumus ini, tapi saya akan menghitungnya terlebih dahulu. 3 dikali VLOOKUP biar tidak ribet. VLOOKUP 1 ini, kita kasih dolar, untuk format diskon itu baris 4 dan koma. Ntar ada salah di bagian VLOOKUP. Nah, itu di scroll ke bawah. Nah, jadi seperti ini untuk tabel 8. Kemudian untuk tabel yang terakhir, kita masih menggunakan rumus VLOOKUP. Perbedaannya, kita menggunakan tambahan left, mid, dan juga right. Langsung saja kita praktekkan. VLOOKUP left dalam kurung C6, 2. Nah, di samping C6 ini terdapat angka 2. Nah, angka 2 ini berfungsi untuk, nah sini kan angka 2, maka yang ikut ke blok atau ke input untuk data ini hanya 2 huruf di sini. Nah, kalau ininya 3, maka yang keikut bukan ZA tapi ZAB. Sesuai dengan huruf yang ada di sini. Jika ini 3, maka yang ikut ada 3 huruf. Kalau angkanya ini 2, maka yang ikut hanya 2 huruf saja, itu ZA saja. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut. Langsung saja kita blok tabelnya.
Kita kasih dolar agar tidak berpindah posisi. Nah, karena merek mobil itu atau merek kendaraan ada di baris 2, maka kita ketik angka 2 dan 0. Nah, sudah ketemu hasilnya. Ini tentang kendaraan. Rumusnya sama, tapi di sini memakai menit. Kemudian ini kemudian 3, karena di sini kode kendaraannya 3 huruf, kalau di sini 2. Nah, seperti itu. Kita blok ini ya, tabelnya ya. Kita beri dolar. Nah, tahun kendaraan di sini baris kedua, maka kita baris angka 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian jenis kendaraan, sama rumusnya masih VLOOKUP right 6. Nah, sini kan kode kendaraannya ada 3 huruf, maka sini juga 3. Nah, kita blok. Nah, enggak mano. Nah, kemudian untuk tarif. Nah, untuk tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Nah, sini kan ada tabel 4. Nah, tabel 4 ini berbeda dengan tabel 1, 2, 3. Dia berbentuk horizontal. Nah, maka dia rumusnya bukan memakai VLOOKUP, melainkan memakai HLOOKUP. Nah, ini HLOOKUP. Bus kendaraan, bukan sini lagi. Kita blok. Kita beri dolar. Karena ini 18. Karena ini berada di baris 2 tarifnya, maka sini ada angka 2. Lebih seperti ini. Kemudian ada tarif sewa. Nah, tarif sewa ini sebenarnya tinggal perkalian saja. Tinggal tarif per hari dikali lama sewa. Tinggal seperti ini aja. Nah, sudah ketemu. Sama seperti untuk rumus tabel yang ini, yaitu perkalian saja. 6 itu sendiri dikali dengan diskon. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk tabel 9 kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian tutorial mengenai rumus-rumus dasar dari tabel Excel. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.